yang kami tahu, hanya kami yang mampu melihat segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus, sentuhan tangan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan setiap kami. Kami percaya kami gak dapat jalan sendiri, kami bukan Engkau dalam hidup kami Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Tubuh darah-Mu tercurah bagi kami di akhir zaman ini, untuk menjaga, melindungi, dan memberkati setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam kebimbangan, tetapi hidup karena percaya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, yang mengikuti live streaming ya di Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan. Sepanjang hari ini Bapak Ibu yang nonton live streaming sudah mendengarkan setiap kabar baik dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Oke. Jadi sebentar saya juga akan memberitakan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah. Hamba juga menyapa untuk setiap jemaat Tiberias ya se-Jabodetabek. Shalom Bapak Ibu ya, doa saya Bapak Ibu ya jemaat Tiberias se-Jabodetabek dijaga Tuhan, bebas corona ya, apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Saya juga menyapa untuk jemaat Tiberias yang ada di Medan, di kota Medan, shalom. Yang ada di Kota Bandung, shalom, dan juga yang ada di Jawa Tengah, ya, di Semarang, ya, di Salatiga, di Jawa Timur, di Surabaya, ya, di Bali, shalom juga, jemaat Tiberias Makassar, Toraja, di Sulawesi, di Manado, dan juga di Kalimantan, ya, yang ada di Banjarmasin, Pontianak, dan juga di Palangkaraya, dan juga Tiberias Batam, ya, shalom semuanya. Doa saya semua seluruh jemaat pengerja ya Gereja Tiberias Indonesia semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sebentar kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita buka dari kitab Amsal 10 ayatnya yang ke-28. Bisa dibuka slide saya, judul khotbah saya pada hari ini berbicara tentang harapan orang benar akan menjadi sukacita ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, kita buka Amsal 10 ayatnya yang ke-28. Amsal 10 ayatnya yang ke-28. Ya, tim saya Pak Yeremia akan membacakannya. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kita langsung dalam keterangannya, ya. Di dalam pengharapan, ya, ada petunjuk, ya. Orang-orang Kristen dapat mengatasi masa-masa sukar, ya. Saya ulangi, orang Kristen dapat mengatasi masa-masa sukar karena memiliki pengharapan akan masa depan. Ya, saya ulangi, orang Kristen dapat mengatasi masa-masa sukar karena memiliki pengharapan akan masa depan. Ya, jadi kalau kita berbicara kehidupan kita di akhir zaman, Bapak Ibu semua, ya, Alkitab adalah jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya untuk mengatasi setiap tantangan dan pencobaan-pencobaan yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, saya banyak berbicara, ya, tukar pikiran, sharing kepada jemaat-jemaat yang banyak minta pendapat sama saya, ya. Saya mendengar keluh kesah mereka, saya mendengar cerita-cerita mereka, ya kan. Semuanya berteriak, Pak bagaimana Pak, ini sampai kapan virus corona? Pak bagaimana Pak, sampai kapan goncangan-goncangan ini terjadi, ya kan. Kalau kita berpikir secara logika, nalar, dan kemampuan kita sebagai manusia, Bapak Ibu, kita nggak tahu bagaimana ini jalan keluarnya. Tetapi hari ini Alkitab mengatakan kepada kita bahwa apa? Bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Artinya apa? Di balik semuanya ini Tuhan tetap memberikan harapan
kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ya, makanya tadi saya katakan orang Kristen dapat mengatasi masa-masa sukar. Ya, karena memiliki pengharapan akan masa depan. Orang Kristen dapat mengatasi masa-masa sukar. Kenapa kita dapat mengatasi masa-masa sukar? Karena Allah kita, karena Tuhan kita, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan segala perkara. Ya kan? Kita bisa mendapatkan berita ini, kita bisa mendapatkan ceritanya. Bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang mempunyai pengharapan kepada Dia. Ya, makanya cerita tentang Tuhan, ya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya, itu bisa kita ketemukan itu di Alkitab. Ya, makanya berbahagialah orang yang rindu akan firman Tuhan. Karena apa? Karena orang yang tekun membaca firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, imannya timbul dan dia tetap bisa berjalan, ya kan? Berjalan dengan iman, ya, melewati masa-masa sukar ini, ya. Jadi saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayo, kita sebagai anak Tuhan, kita bukan ciptaan, bukan yang diciptakan oleh Tuhan yang sembarangan. Bapak Ibu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, di dalam hidup kita ada Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang memampukan Bapak Ibu dan saya, ya kan, untuk bisa melewati dan mengatasi masa-masa sukar ini. Karena apa? Karena Tuhan janji tetap ada masa depan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Ya. Jadi harapan orang benar akan menjadi sukacita. Gak gampang orang bisa sukacita sekarang. Gak gampang. Ya, saya banyak mendengar, banyak bertemu dengan orang sekarang mukanya mengkerut, perkataannya bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka hanya melihat dengan mata fisik mereka bagaimana ini bisa melewati keadaan yang sangat sulit ini. Tetapi anak Tuhan bukan hanya melihat dengan mata fisik, tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Ya, Tuhan mempunyai pandangan yang sangat-sangat luas ke depan. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya, jadi orang Kristen dapat mengatasi masa sukar ini, dapat. Ya, kita punya Allah Immanuel, kita punya Yesus, Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Dunia butuh Yesus di akhir zaman ini. Dunia butuh Yesus, butuh firman untuk menguatkan setiap iman, Bapak, Ibu, dan saya. Dunia butuh namanya darah Yesus, darah yang menghancurkan setiap kutuk. Inilah yang harus terus kita share kepada banyak orang, yang harus terus kita beritakan bahwa dunia ini butuh Yesus. Karena di dalam Yesus Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat kemenangan. Di dalam Yesus Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat pengharapan. Di dalam Yesus Bapak, Ibu, dan saya bisa melihat kemenangan. Di dalam Yesus Bapak, Ibu, dan saya bisa menerima keselamatan yang kekal. Dan dunia tidak bisa memberikan itu semua. Haleluya Bapak, Ibu, amin ya. Saya bersyukur ketika saya melihat ayat ini, ya, harapan orang benar. Kita orang benar. Kita orang benar Bapak, Ibu. Darah Yesus yang membenarkan Bapak, Ibu, dan saya. Status kita adalah orang benar di hadapan Bapa di sorga. Karena anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ada dalam setiap kehidupan kita. Wow, jadi harapan orang benar akan menjadi sukacita. Yes, saya ulangi, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Yes Bapak, Ibu. Kita harus percaya, kita harus punya iman bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, walaupun ada air mata biasa. 2019 juga banyak air mata kan. 2018 mungkin dulu ada juga air mata. Toh kita bisa mampu kok 2020 kita bisa hadir di tempat ini. Ya kan? Kita bisa melewati tahun demi tahun. Ya kan? Kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan kita bisa lewati. Sekarang juga 2020 tantangan boleh ada. Kalau 2019, 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, ya, yang dahulu kita ditolong Tuhan, 2020 juga kita tetap ditolong Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu tetap semangat ya yang ada di rumah, ya. Kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan. Kita masuk dalam pertanyaan. Ya, next. Di dalam pengharapan
ada petunjuk bagi orang-orang benar untuk menjalani kehidupan. Saya ulangi, di dalam pengharapan ada petunjuk bagi orang-orang benar untuk menjalani kehidupan. Jadi ada petunjuk begitu loh. Tuhan itu bukan melepaskan Bapak Ibu dan saya begitu saja. Oh, orang benar, ya udah dilepasin. No. Ya, Bapak Ibu tahu ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu dan saya berjuang seorang diri di akhir zaman ini. Ada petunjuk-petunjuknya, ada rambu-rambunya, ya, yang memang harus kita ikuti. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengikuti aturan, petunjuk yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, dipastikan kita akan kalah di akhir zaman ini. Kita bukan untuk kalah, kita menang. Kita sudah menang Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yesus sudah memenangkan pertandingan ini 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. It is finished kata Tuhan. Artinya apa? Kita generasi pemenang, lebih dari pemenang. Jadi kalau kita generasi lebih dari pemenang, yuk kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita ikuti petunjuknya supaya Bapak Ibu dan saya tidak salah jalan. Orang kalau salah jalan tidak menemukan alamat yang akan dia tuju. Ya, Tuhan memberikan jalannya, Tuhan memberikan petunjuknya supaya Bapak Ibu dan saya tidak salah jalan dan tetap meraih masa depan yang baik untuk kita semua. Amin ya, puji Tuhan. Oke, nah untuk menjalani kehidupan Bapak Ibu ada 3 hal ya yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini ya. Petunjuk bagi orang benar untuk menjalani kehidupan. Yang pertama adalah Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, jangan putus asa. Ya, bisa dikeluarkan slide-nya. Petunjuk untuk menjalani kehidupan bagi orang benar. Yang pertama adalah jangan putus asa. Kita buka Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Kita buka Mazmur 46. Ya, ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, keterangannya langsung next ya. Jangan pernah putus asa. Saya ulangi, jangan pernah putus asa. Tetapi percayalah ada mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah putus asa. Tetapi percayalah ada mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Wow, ya. Mazmur 46 ayat 2 sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan itu Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong Bapak Ibu, sebagai penolong. Terbukti di dalam kesesakan, sebagai penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Ya, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana pahlawan-pahlawan iman di Alkitab semuanya mengalami tantangan, semuanya mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Allah yang setia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Gak pernah Bapak Ibu, gak pernah. Bapak Ibu boleh cek di Alkitab, Bapak Ibu boleh cek Yusuf, Bapak Ibu boleh cek Abraham, Bapak Ibu boleh cek Daud, Bapak Ibu boleh cek Elia, ya kan Bapak Ibu boleh cek hamba-hamba Tuhan yang lain di Alkitab. Semuanya berjalan dengan Tuhan, mengalami tantangan, tetapi mereka tidak putus asa. Ya, putus asa itu berbicara apa sih? Ya, putus asa itu berbicara seakan-akan hidupnya ketika menghadapi masalah tidak ada jalan keluar, seakan-akan. Nah, inilah propaganda iblis, Bapak Ibu. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya putus asa. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya mundur dari perjalanan iman. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya ya melemparkan bendera putih, mengatakan apa? Saya kalah, saya mengaku kalah dan saya menyerah dalam pertandingan iman. No. Kita tidak boleh masuk dalam propaganda iblis. Kita tidak boleh masuk di dalam kebohongan-kebohongan iblis. Makanya kalau anak Tuhan gak baca firman, gak tahu firman, gampang dibohongin.
Saya ulangi, kalau anak Tuhan gak pernah baca firman, itu gampang dibohongi sama iblis ya. Ini jalan keluarnya kita. Orang sekarang berteriak-teriak, tadi saya katakan, berteriak-teriak, Pak bagaimana Pak? Masalah ini Pak, tantangan ini begitu berat Pak. Ya kan, tadi dalam perjalanan Bapak Ibu, saya ke tempat live streaming ini Bapak Ibu, saya banyak baca berita, beberapa mall memutuskan hari Senin besok tutup Bapak Ibu, beberapa mall. Ya kan, makanan sekarang restoran-restoran tutup. Wah apalagi kita orang Batak Bapak Ibu, sebelum tidur kalau nggak kenyang, waduh ini cacing-cacing di perut bisa berantem Bapak Ibu. Iya kan, waduh susah kita. Kaki, kepala, kaki, gelisah Bapak Ibu. Ini gara-gara corona, Indomie lagi Bapak Ibu. Iya, ini bisa bahaya nih kalau kebanyakan makan Indomie. Iya kan? Nah, semua orang berteriak. Saya nonton TV bagaimana gojek online semuanya, Pak biasanya kita ngantar makanan, ngantar barang. Waduh rame Pak setiap hari. Sekarang cuma ngantar barang, cuma melakukan aktivitas cuma 2 kali, 3 kali. Penghasilannya udah susah sekarang. Ya, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah. Tetap ada jalan keluarnya bagi Bapak Ibu dan saya. Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, penuh mujizat. Dia adalah Allah yang menolong di saat kesesakan sangat terbukti. Ya, Bapak Ibu boleh cek di perjanjian lama. Bagaimana ketika Yusuf ya dipersiapkan Tuhan untuk masuk di dalam 7 tahun masa kesukaran. Ya, ketika Yusuf dipersiapkan Tuhan, Bapak Ibu mengalami penderitaan yang luar biasa. Yusuf gak sampai menangkap rencana Tuhan itu, ya. Dia gak kepikiran bisa memimpin bersama Firaun, bahkan bisa menjadi penolong di saat 7 tahun kesukaran itu. Yusuf gak pernah berpikir. Tetapi yang Yusuf tahu bahwa dia punya Allah yang setia, yang selalu menyertai hidupnya. Makanya kalau Bapak Ibu belajar tentang Yusuf, kalau benar-benar doa sama Tuhan Bapak Ibu, saya ada buku tentang Yusuf di rumah. Kita kalau baca cerita tentang Yusuf, udah kayak nonton sinetron Bapak Ibu, mau nangis Bapak Ibu. Ya kan, karena begitu berat, begitu sedihnya cerita tentang Yusuf. Tetapi judul khotbah saya pada hari ini, harapan orang benar, ya kan, akan menjadi sukacita. Di endingnya Yusuf, dia sukacita. Karena apa? Karena di umur 30 tahun, Yusuflah yang dibawa Tuhan untuk tinggal di istana. Menjadi pemimpin. Ya, untuk mengatasi 7 tahun kesukaran itu. Ya, dia menjadi pemimpin. Makanya dunia dulu juga pernah mengalami begini. Tetapi ada jalan keluarnya. Yusuf gambaran siapa? Yusuf gambaran Yesus. Ya, di perjanjian lama ada Yusuf. Yusuf itu picture of Jesus. Gambaran Yesus yang datang dalam perjanjian baru. Nah sekarang ya Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk berbicara apa? Kemenangan Bapak Ibu. Saya ulangi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk itu berbicara apa? Kemenangan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, jangan putus asa. Ya kan? Jangan putus asa karena Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan dan mujizatnya itu pasti terjadi bagi kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow. Ya, kita di Tiberias Bapak Ibu, come on. Ya, setiap hari Minggu kita melihat mujizat-mujizat luar biasa. Tiberias News selalu memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Saya ingat zaman dulu sebelum saya khotbah masih ikut Bapak Gembala dalam pelayanan. Itu kalau di Sarbini, waduh penuh sesak. Ya, ada beberapa ibu-ibu yang anaknya mati dalam kandungan. Ya, nekat datang ke ibadah dan cerita sama Bapak. Bapak bilang, ya yuk kenapa? Ya anak saya dalam kandungan mati Pak. Tapi Pak Pariaji dengan tenangnya memberikan perjamuan kudus dari jasnya Bapak Ibu. Dan Bapak mengatakan apa? Ini terima darah Yesus, darah kehidupan. Jangan putus asa, percaya dengan iman. Ya, percaya anak you bangkit, you cek ke dokter. Anak you bangkit, terima darah Yesus, darah kehidupan. Anak you pasti hidup. Saya di samping Bapak sama tim, kita kadang-kadang geleng-geleng kepala. Ya, secara manusia gak mungkin karena dokter mengatakan apa? Anak dalam kandungan sudah mati. Tetapi balik lagi, jangan putus asa. Ibu itu dia datang kepada Tuhan melalui gereja Tiberias. Dia terima darah Yesus dari gembala sidang kita Pak Pariaji. Mengatakan menerima darah Yesus, darah kehidupan.
Dan yang luar biasanya, anak dalam kandungan yang mati itu sudah hidup kembali. Ya, udah nggak kehitung Bapak Ibu, anak dalam kandungan yang mati itu sudah hidup kembali, udah nggak kehitung. Bapak Ibu boleh cek nanti ke bagian kesaksian, itu semua data-datanya ada. Ya, data-datanya ada, laporan dari rumah sakitnya ada. Ya, jadi bukan katanya, bukan cerita bohong. Semua kesaksian dari gereja Tiberias, kalau berbicara tentang sakit penyakit apapun, harus ada data rumah sakit. Supaya apa? Supaya berbicara bukan hoax, bukan bohong, dan dibuktikan. Ya, orang-orang yang tidak putus asa, orang-orang yang mau fight, mau memperjuangkan imannya, ya, di gereja ini dibuktikan mujizat terjadi. Saya percaya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang sebenarnya banyak menerima mujizat. Saya berapa kali datang ke tempat-tempat ibadah, ke daerah-daerah, saya bertemu dengan banyak jemaat yang cerita, Pak, saya dapat kesaksian ini Pak, saat saya menerima kesaksian ini Pak, kanker saya sembuh Pak, saya udah berapa tahun gak punya anak Pak, tapi puji Tuhan Pak, melalui perjamuan kudus, punya anak Pak, ini anaknya Pak puji Tuhan Pak, kayak kita dulu bangkrut, tapi setelah datang ke Tiberias, terima darah Yesus, kami mau fight, kami mau memperjuangkan iman kita Pak, puji Tuhan Pak, di saat-saat sukar begini Pak, hidup kami diberkati, ya. Sebenarnya ada banyak kesaksian-kesaksian jemaat Tiberias, ya, yang belum bisa disampaikan semuanya. Makanya saya dorong jemaat Tiberias, ya, ayo siapapun yang menerima mujizat melalui perjamuan kudus dan minyak urapan, jangan pernah malu-malu memberikan kesaksian. Ayo, dunia ini butuh Yesus, dunia ini butuh kesaksian dari Bapak Ibu, ya kan, supaya orang-orang yang hopeless, orang-orang yang tidak ada pengharapan, mereka mau ketika mendengar kesaksian dari Bapak Ibu yang menerima dari perjamuan kudus dan minyak urapan, iman mereka dibangkitkan. Ya, iman itu transfer loh, transfer spirit iman itu. Ketakutan juga transfer spirit juga. Makanya iman itu bisa bertumbuh bukan hanya melalui pendengaran firman Tuhan, tetapi iman itu bisa bertumbuh kalau memang lingkungan kita adalah orang-orang yang imannya kuat, ya kan? Jadi petunjuk bagi orang yang benar di akhir zaman ini, ya, petunjuk kehidupan. Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, jangan pernah putus asa, ya kan? Karena apa? Karena kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia dan percaya. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wow, semangat saya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang di rumah tetap semangat, amin. Ya, jadi petunjuk orang benar untuk menjalani kehidupan. Yang pertama adalah jangan pernah putus asa, itu yang pertama. Ya, yang kedua, petunjuk bagi orang benar untuk menjalani kehidupan. Yang kedua adalah jangan suam-suam kuku, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan suam-suam kuku, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita, Wahyu 3 ayat 16 dan 19. Wahyu 3 ayatnya yang ke-16, nanti lompat ke 19. Wahyu 3, 16 dan 19. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Oke, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lompat ke ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, apa maksud dari ayat ini? Keterangannya langsung. Berbahagialah jika Tuhan menegur kita dalam kondisi suam-suam rohani. Karena Tuhan mengasihi dan mau kita hidup di dalam pertobatan. Ya, ketika saya membuat khotbah ini Bapak Ibu masuk di poin kedua. Ya, Wahyu 3 ayat 16 mengatakan begini, jangan suam-suam kuku. Ya, artinya apa? Panas enggak, dingin enggak. Ibarat kita mau minum kopi atau minum teh, ya kan, suam-suam kuku itu panas enggak, dingin enggak, begitu. Ya, Tuhan enggak senang sama orang yang memang enggak sungguh-sungguh datang sama dia, enggak sungguh-sungguh mencari
Dia apalagi di akhir zaman ini. Bapak Ibu boleh cek sekarang. Dari orang yang paling top sampai paling bawah, semuanya sekarang menderita. Ya kan? Semuanya sekarang bingung harus mau ngapain. Ya, minggu kemarin saya katakan Bapak Ibu bahwa ada banyak pengusaha-pengusaha sekarang. Mereka berteriak-teriak karena apa? Karena mereka tidak bisa menjalankan roda perusahaannya, perekonomiannya. Ya kan, akhirnya apa? PHK di mana-mana. Masuk tahun 2020 saya pernah katakan, ya, bahwa tahun 2020 akan ada tsunami PHK. Tsunami PHK, dan itu benar-benar sudah terjadi. Ya, makanya dengan kejadian ini Bapak Ibu, saya percaya ini ada maksud Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Barang siapa kukasihi, ya kan? Ayat 19, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan dirimu dan bertobatlah. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita ditegur dan dihajar bukan untuk bikin kita mati Bapak Ibu. Tidak. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Rancangan Tuhan bukan untuk kecelakaan, tapi rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Ya kan? Pak, tapi bagaimana dengan virus corona? Virus corona ini perbuatan iblis Bapak Ibu. Tetapi saya percaya di dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan bekerja. Ya kan, Tuhan bekerja. Tuhan membuat jalan-jalan mujizat bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi bukan hanya mencari berkat, bukan hanya kita mencari berkat dan Tuhan memberikan berkat bagi kita, tetapi yang Tuhan mau hatimu itu bertobat, ya kan? Makanya saya katakan dari mimbar ini, jangan cari berkat Tuhan, tetapi carilah Tuhan yang memberkati. Saya ulangi, jangan cari berkat Tuhan saja, tetapi carilah Tuhan yang memberkati. Kalau kita cari Tuhan yang memberkati, ya kan, bukan hanya kita diberkati Bapak Ibu, tetapi lebih dari berkat, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya hidupnya dalam pertobatan. Ya, orang kalau ngobrol pertobatan, apalagi ngobrol kekudusan, gak populer Bapak Ibu. Ya, banyak orang senang, wah enaknya berkat, amin, amin, amin. Ya, hai hati-hati. Ya, saya pernah katakan juga, zona waktu kita diberkati Bapak Ibu, kita masuk dalam zona nyaman. Zona nyaman itu bisa membuat kita bersyukur bisa. Tetapi ketika kita diberkati masuk dalam zona nyaman, itu bisa membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Ya, saya bersama tim banyak bertemu dengan pasangan-pasangan suami istri yang istri-istrinya lapor sama kita, cerita sama kita. Aduh Pak, ya dulu waktu duit masih ceban goceng, waduh jam 2 pagi berlutut Pak, ya nyanyi tiap malam mulutku penuh dengan pujian. Jam 2 pagi Pak, duit masih ceban goceng. Waduh Pak, berat bener Pak. Naik Honda juga motor, isinya juga minyak tanah Pak. Aduh. Atau ibu itu cerita sama saya bilang, aduh Bu, turut berduka cita Bu. Saya bilang begitu, ya kan. Masa Honda pakai minyak tanah Bu? Ya begitu Pak, saking susahnya hidup. Ya kan, artinya apa? Artinya memang diizinkan juga kalau memang kita hidupnya lagi di bawah. Tuhan tuh pingin memproses hidup kita, makanya ketika kita dalam di kehidupan yang paling bawah, Tuhan tetap ada kok. Tuhan tetap mengerjakan bagian Dia kok. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya kita diberkati, tetapi yang Tuhan mau hati kita jangan jauh dari Tuhan. Ya kan? Di akhir zaman ini banyak orang yang jauh dari Tuhan. Makanya Alkitab jelas Wahyu 3, ya ayat 16, ayat 12 ya. Ayat 16 sampai 19, Wahyu 3 16 sampai 19. Ya, kepada jemaat di mana nih? Laodikia, ya kan, jemaat orang-orang di tempat ini Bapak Ibu orangnya sangat diberkati. Karena proses pekerjaan mereka itu bagus. Sehingga apa? Ketika mereka diberkati hatinya menjauh dari Tuhan. Itu Tuhan gak mau. Di akhir zaman ini ayo, ya jangan cari perkara-perkara di dunia ini, cari perkara-perkara sorgawi. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetapi di mata Tuhan yang lebih berharga di mata Tuhan adalah jiwa kita. Ya Tuhan gak mau Bapak Ibu dan saya hancur. Ya Tuhan gak mau Bapak Ibu dan saya gak selamat. No, keselamatan itu number one Bapak Ibu. Keselamatan itu yang paling utama, yang harus kita kejar sekarang. Ya ada banyak orang sekarang dulu-dulu sebelum corona, wih malas ke gereja. Ya ini rata-rata nih bapak-bapak, kenapa saya katakan itu? Karena istri-istrinya kalau altar call di gereja, saya tanya, Bu, bapaknya mana? Aduh Pak udah 2 tahun gak ke gereja. Oh saya bilang, sudah 2 tahun gak ke gereja, mau ngapain?
Orang yang jauh dari Tuhan pasti hidupnya susah. Kenapa? Karena Alkitab jelas mengatakan apa? Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya, Tuhan akan mencukupkan makanan minumanmu, bahkan Tuhan akan menghalau setiap penyakit, ya, dari hidupmu. Ya, untuk beribadah aja malas. Ya, 2 tahun gak ke gereja. Aduh, saya tanya kemana aja? Ya Pak, nongkrong di warung kopi Pak. Aduh, ya makan pisang goreng. Pisang goreng gak kasih selamat. Pisang goreng coba kasih kenyang. Nah, cuma begitu doang. Iya kan? Tetapi keselamatan itu mahal harganya. Hargai dong Tuhan. Jemaat Tiberias, hargai dong Tuhan. Tuhan sudah mati, sudah hancur di atas kayu salib. Terus penghargaan kita bagaimana terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, ya kan? Hidup dalam dusta, curi. Apakah itu sikap kita sebagai anak Tuhan? Ya, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan. Wah, banyak sekarang lagu rohani yang mengatakan aku cinta Yesus. I love you Jesus. Ya, tapi ketika pulang dari gereja sinyal hilang. Sinyal hilang. Ya, ditelepon sama istrinya, suami yang dituju entah kemana. Waduh. Ya, orang kalau di gereja, semua bisa kayak Tuhan Yesus. Mulutku penuh, mantap. Sampai malaikat juga enak, gila nih orang. Ya, mulutnya kayak knalpot di gereja, bagus bener. Ya kan, hati-hati. Ya, ini akhir zaman, goncangan baru awal. Goncangan baru awal Bapak Ibu. Kalau kita nggak bertobat sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ingat, penyesalan itu selalu di belakang. Ya, penyesalan itu selalu di belakang. Mumpung kita masih hidup, ada nafas kehidupan. Kesempatan Tuhan masih kasih kepada Bapak Ibu dan saya. Ambil itu. Ya kan, ambil itu dengan sebaik-baiknya. Ya kan, terima pengampunannya, terima anugerahnya, terima darahnya yang mengampuni dosa, yang menyembuhkan penyakit. Ya kan, setelah itu kita diampuni, jangan lihat lagi masa lalu. Tutup masa lalu kita, berjalan dengan iman. Fokus kepada Tuhan Yesus, ya. Berikan hidupmu, ya, hidup di dalam kekudusan, jangan kompromi. Ya, apalagi udah suami istri, ya, bapak-bapak setia sama istrimu. Ya, kau mengaku saya setia sama Tuhan, tapi kau nggak setia sama istrimu. Ya, itu bohong namanya, itu dusta namanya. Kalau engkau mengatakan saya setia sama Tuhan, engkau juga harus setia kepada istrimu. Karena apa? Karena Alkitab jelas mengatakan, hei suami-suami harus mengasihi, mencintai dan setia kepada istri-istri. Ya kan? Kita orang Kristen, ya, doa dari perjamuan kudus apa? Kita tolak orang ketiga. Kita tolak orang ketiga, amin. Kita harus hidup dalam kesungguhan, dalam kekudusan. Ya kan, siapapun ya yang punya rumah tangga, kita tolak orang ketiga. Harus hidup kudus di akhir zaman ini. Jangan kompromi. Ya, nanti di akhir zaman ada pasangan suami istri. 2 di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tidak. Kita tolak yang kita harus tolak api neraka. Kita harus punya iman masuk surga. Ya, makanya masuk surga itu nggak mudah, nggak gampang. Perjuangan. Ya, kita doa setiap rumah tangga jemaat Tiberias, ya, rumah tangganya rukun-rukun, saling setia. Ya, kita tolak orang ketiga dalam rumah tangga, harus saling setia, berjuang. Ya, kalau ada perselingkuhan, ya, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ya, jangan ada perzinahan, jangan ada percabulan. Ya, jangan curi, hidup jujur. Hidup jujur. Dari mimbar ini saya katakan jangan curi, hidup jujur. Kalau tanganmu jujur, tanganmu kudus, ya, apa yang kau kerjakan berhasil. Yusuf hidupnya jujur. Dia walaupun jadi pemimpin bagian rumah tangga di rumah Potifar, dia nggak berzina dengan istrinya Potifar, Tanta Poti, ya kan? Tanta Poti, ya, istrinya Potifar siapa namanya? Tanta Poti, ya, itu, ya. Yusuf digoda-godain sama Tanta Poti, cup, sini cup, ya kan? Yusuf lagi bersihin halaman rumah, lagi sikat kamar mandi, itu Tante Poti numpang lewat terus, ya kan, goyang-goyang kayak di catwalk, ya kan, ya. Tetapi Yusuf, dia tahu, dia bisa sampai diangkat di rumah Potifar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dia mengatakan kepada istrinya Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan hal yang berdosa ini? Karena Tuhanku sudah begitu baik dalam hidupku, ya kan. Artinya apa? Di akhir zaman ini perjuangan. Ya, jangan mau mengikuti propaganda iblis, jangan mau diiming-imingin dosa ini. Wah, bisa kaya,
Buat apa kaya tapi hasilnya nggak jujur, buat apa? Mati nggak dibawa. Ya, kita ketemu Tuhan nanti. Video kita kehidupan dari kita lahir dari rahim ibu kita sampai kita mati, itu videonya lengkap di sorga. Bukti otentiknya lengkap di sorga. Nggak ada yang bisa delete, nggak ada yang bisa hapus. Mau ahli IT di dunia paling jago pun nggak bisa menghapus data otentik kehidupan kita di sorga. No, nggak bisa. Ya, jadi ayo jangan suam-suam kuku. Orang yang ikut Tuhan itu militan, siap ya melakukan yang terbaik, siap tidak terkenal, siap tidak populer. Ya kan, Tuhan nggak cari orang yang mau cari populer, Tuhan nggak cari orang yang mau terkenal. Tuhan cari orang yang mau taat, Tuhan cari orang yang mau setia. Ya kan, Yesus taat sampai mati, Yesus setia sampai mati. Ya kan, dia nggak mau mempergunakan kuasanya menghancurkan prajurit-prajurit Romawi, padahal dia bisa. Dia tinggal perintah malaikat hancurkan mereka. Yesus sangat bisa karena Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus gak mau melakukan hal itu. Dia memang harus mati. Dia harus mengajarkan kepada kita taat dan setia sampai mati. Ya, ayo jangan suam-suam kuku. Ya, ini waktu-waktu terakhir ini kita gunakan sebaik-baiknya. Karena maut itu satu langkah di hadapan kita. Kita gak ada yang tahu kapan kita mati. Ini rahasia ilahi Bapak Ibu. Tetapi selama ada nafas kehidupan, masih ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ayo ya kita bertobat. Ayo kita hidup dalam kekudusan. Bapak-bapak hidup dalam kekudusan. Ibu-ibu hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda hidup dalam kekudusan. Tubuhmu adalah bait Allah. Jaga kekudusan. Ya, jangan sembarangan hidup. Ini sudah akhir zaman. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan? Karena memang hidupnya mereka najis di kota itu. Kenapa Tuhan murka waktu mau hancurkan, bikin air bah? Ya karena kehidupan manusia itu najis. Makanya satu orang yang hidupnya berkenan, yang tidak suam-suam kuku di zamannya air bah, sebelum ada air bah. Namanya siapa? Nuh. Karena Nuh hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, barang siapa kukasih, dia akan kutegur dan kuhajar. Ya, Tuhan tidak memberikan virus corona, tetapi Tuhan izinkan ada goncangan seperti ini. Ya, kita dihajar sama Tuhan dalam arti yang baik. Dihajar sama Tuhan dalam arti yang baik. Kita dididik, diingatkan, ya, jangan cari dunia, jangan cari uang, jangan cari kekayaan, jangan cari popularitas. Itu semuanya akan hilang dengan cepat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan dan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan tidak pernah menutup pintu mujizatnya bagi kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi petunjuk bagi orang-orang benar untuk menjalani kehidupan. Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan suam-suam kuku. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga terakhir, petunjuk bagi orang-orang benar untuk menjalani kehidupan. Yang ketiga adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, saya ulangi, mari kita mengandalkan Tuhan. Yuk kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Doa saya Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikuti ya khotbah saya ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saya ulangi, mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, Tuhan gak mau Bapak Ibu dan saya percaya setengah, seperempat, seperlima. Ya, Bapak Ibu, kalau ada anak-anak muda yang nonton pada malam hari ini, kalau kita download film, download itu gak full, itu kita gak bisa nonton sampai habis. Contoh nih sekarang nih, banyak orang yang hashtag di rumah saja. Wih, itu nontonnya film Korea. Wih, mantap. Ya kan? Film Korea.
Kalau pendeta Alex hashtag di rumah saja, ngapain? Aku baca Alkitab. Woi, mantap. Kan pendeta, ya kan? Kan pendeta, ya kan? Nah, kalau kita yang sering download film nih, film Korea atau film basket lah atau otomotif, itu kalau kita gak downloadnya full, kita gak bisa nonton sampai beres. Ya, Tuhan juga gak mau Bapak Ibu dan saya percaya setengah, apalagi bimbang. Kalau bimbang, kalau ragu, gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Makanya mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, kata pertamanya mengatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kata-katanya diberkatilah orang. Kalau kita di akhir zaman ini mau tetap diberkati. Wow, semua pada tersenyum kalau ngomong diberkati. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Saya ketika baca ayat ini ayat sebenarnya sering kita khotbahkan. Bapak Ibu juga di rumah pasti ada ayat-ayat favorit. Saya percaya ayat ini juga ayat favorit. Baik di Facebooknya, di Instagramnya. Kan suka ada nama, terus juga ditulis ayat favoritnya begitu. Ya. Tetapi kita jangan lupa, jangan hanya tulis ini ayat favoritku. Bukan. Kita harus renungi ayat favoritmu ngomong apa. Ya kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati. Orang sekarang susah Bapak Ibu, tetapi di akhir zaman ini, di tahun-tahun kering, anak Tuhan tetap bisa menghasilkan buah. Wow, ya saya baca tadi malam ayat ini, ya saya semangat lagi loh. Ya kita kan pendeta juga manusia, ada kadang-kadang kita bisa up and down, kita punya iman. Makanya iman itu harus terus dicas. Ibarat HP, baterainya sudah mau habis, kita cas, ya kan? Iman juga kita butuh dicas. Ya butuh namanya duduk diam, butuh namanya meditate, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mumpung lagi di rumah saja, saya ulangi, mumpung lagi di rumah saja. Ya kan, kita perkaya hidup kita, bukan berbicara uang, tapi kita perkaya rohani kita. Ya, dengan banyak baca firman Tuhan. Ya, nanti kalau udah mati kita nggak bisa baca firman Tuhan lagi. Karena apa? Banyak orang mau udah mati Bapak Ibu, kita kalau ke rumah duka, di peti matinya ditaruh Alkitab. Ya kan, ditaruh buku-buku rohani. Kayak tidur di toko buku Immanuel Bapak Ibu. Buat ngapain? Kalau udah mati taruh Alkitab mau ngapain? Emang bisa? Ya kan, udah mati di kuburan, jangan lupa senter ya. Buat apa Oma? Mau baca Alkitab? Ya kan, Oma aduh waktu masih hidup kemana nggak baca Alkitab? Ya. Alkitab ini adalah kekuatan kita. Ya, banyak orang nggak tahu di akhir zaman ini kok bisa diberkati. Karena apa? Karena mereka nggak tahu kebenaran. Dan banyak juga anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, mereka nggak tahu kebenaran ini. Ya, kebenaran ini berbicara apa? Bahwa Tuhan tetap memberkati kita walaupun di tahun-tahun kering, di masa-masa sukar seperti ini. Ya kan? Jadi ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu, saya percaya, saya bangkit lagi. Oh Tuhan, yes. Ya, di tahun-tahun kering ini, di masa-masa sukar ini, aku tetap diberkati. Aku tetap bisa melihat mujizat. Aku tetap bisa melihat pertolongan Tuhan. Yes, aku bersyukur bersama keluargaku. Aku tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Karena sukacitaku bukan karena dunia ini. Sukacitaku karena aku punya Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Amin, ya kan? Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus, mantap. Yuk tersenyum dulu yuk yang di rumah ya. Jangan tegang-tegang ya. Ya kalau tegang nanti darah tinggi ya kan. Hahaha ya kan. Ya sama-sama katakan sama saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mantap. Ya kedengaran nih suara-suara dari jemaat ya. Masuk nih di telinga saya. Mantap ya. Jadi walaupun besok mungkin gak boleh kemana-mana, ya Pak saya gak bisa buka toko, Pak saya gak bisa dagang, tenang, ya tenang aja, ya tiba-tiba gimana caranya kita juga gak tahu, ya zaman Yusuf tadi saya ceritakan 7 tahun kesukaran Bapak Ibu, ya kan gak ada yang tahu, Yusuf bisa jadi pemimpin gak ada yang tahu Bapak Ibu, ya percaya, ya burung pipit di udara aja Tuhan pelihara, bunga bakung di taman aja Tuhan hiasi, ya jadi cantik. Jadi keren, jadi bagus. Apalagi Bapak Ibu dan saya. Ya, jangan seperti orang dunia, panik. Ya, beli sana, beli sini, beli sana, beli sini.
Ya, pas orang Kristen masuk mall habis semua Bapak Ibu ya kan. Tenang aja ya. Walaupun mungkin hanya makan dadar telur ya, nasi putih plus kecap. Kita tetap sukacita. Ya, ada orang beli banyak Bapak Ibu, akhirnya numpuk-numpuk barang gak dimakan semua tuh barang. Ya, orang Kristen harus kuat. Orang Kristen harus berani menghadapi masa-masa sukar ini. Karena engkau dan aku tidak berjuang sendiri. Kita punya Tuhan, Allah Immanuel yang selalu menyertai Bapak Ibu dan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, yuk kesimpulannya. Saya bacakan, Tuhan bisa melakukan banyak cara yang penuh keajaiban. Ya, saya ulangi, Tuhan bisa melakukan banyak cara yang penuh keajaiban. Teruslah berjuang agar harapan orang benar akan berbuah sukacita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersukacita karena kami sebagai orang benar, kami tetap punya pengharapan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Kami tetap bisa bersukacita bukan karena apa yang kami miliki. Kami tetap bisa bersukacita karena kami punya Yesus. Kami punya janjinya. Ya, janjinya ada pengharapan. Bahkan Tuhan yang janji. Ya, di dalam pengharapan itu ada petunjuk yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Jangan putus asa kata Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat Tiberias, ayo andalkan Tuhan. Ya, kita ada firman-Nya. Kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita juga ada minyak dan anggur, ada minyak urapan. Kita tidak akan pernah dirusakkan. Jalani kehidupan kita dengan semangat. Jalani kehidupan kita dengan iman. Jalani kehidupan kita dengan fokus kepada Yesus. Terima kasih Bapa, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu dan aku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagimu. Selamanya Kau ku cinta. Kita ulangi dari pertama. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jemaat Tuhan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab rahmat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi
tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab rahmat kasih-Mu, amin, tersedia bagiku selamanya.